Salam Josjis. Porem 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 srit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah budaya penuh makna dan kebanggaan Indonesia ini bisa terus berlanjut di episode berikutnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kita akan menelusuri kisah dari sebuah tarian yang bukan sekadar hiburan, melainkan juga simbol keberanian, kekuatan, dan perjuangan. Inilah kisah Reog Ponorogo, warisan sakti dari tanah Jawa Timur yang telah bertahan ratusan tahun lamanya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar bernama Bantarangin, hiduplah seorang raja bernama Prabu Klana Suwandana. Ia adalah raja muda yang gagah, sakti, dan disegani banyak kerajaan di tanah Jawa. Tidak hanya gagah, Prabu Klana juga dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang sangat mencintai rakyatnya. Namun, di balik kegagahannya, Prabu Klana menyimpan satu kelemahan. Ia mudah jatuh cinta. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang putri cantik dari kerajaan Kediri bernama Dewi Songgolangit. Kecantikan sang putri dikabarkan tiada tara. Kulitnya halus bagai gading, matanya bening seperti embun pagi, dan tutur katanya lembut menyejukkan hati. Dewi Songgolangit bukan hanya cantik, tapi juga bijaksana dan sangat disegani rakyat Kediri. Mendengar kisah itu, Prabu Klana langsung jatuh cinta, meski belum pernah melihat sang putri secara langsung. Ia memutuskan untuk melamar Dewi Songgolangit sebagai permaisurinya. Dengan diiringi ratusan prajurit dan hadiah berharga, Prabu Klana berangkat menuju kerajaan Kediri. Sesampainya di istana, ia disambut dengan upacara besar. Namun, lamaran itu tidak langsung diterima. Dewi Songgolangit menatap Prabu Klana dengan tenang, lalu berkata dengan lembut, "Wahai Raja Bantarangin, aku tidak menolak cintamu, namun aku memiliki satu syarat. Aku hanya akan menikah dengan pria yang mampu mempersembahkan pertunjukan yang belum pernah ada di dunia ini." Prabu Klana terdiam. Syarat itu terdengar aneh, tapi rasa cintanya terlalu besar untuk menyerah. Dengan tegas ia menjawab, "Baiklah, Dewi Songgolangit. Aku akan menciptakan pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, yang akan membuat seluruh dunia mengenang namaku." Dari situlah, awal mula kisah Reog Ponorogo dimulai. Prabu Klana memanggil seluruh penasehat dan panglima perangnya. Ia juga memanggil orang kepercayaannya yang sakti mandraguna, Patih Bujang Anom. Bujang Anom dikenal cerdas, memiliki ilmu kanuragan tinggi, dan setia kepada rajanya. Prabu Klana berkata, "Bujang Anom, aku ingin engkau membantu menciptakan pertunjukan terbesar yang belum pernah ada. Sebuah persembahan untuk cintaku kepada Dewi Songgolangit." Bujang Anom mengangguk dengan penuh hormat. "Hamba siap, Baginda. Tapi untuk mewujudkan hal itu, kita butuh kekuatan besar, dan mungkin sedikit campur tangan dari dunia gaib." Prabu Klana menyetujui. Maka malam itu juga, Bujang Anom memimpin ritual di tengah hutan keramat. Ia memanggil roh-roh penjaga tanah Jawa, meminta bantuan agar pertunjukan megah itu bisa diwujudkan. Dari ritual itulah lahir sosok raksasa yang menyerupai singa dengan wajah manusia. Sosok itu dikenal sebagai Singo Barong, lambang dari kekuatan dan keberanian, sekaligus simbol dari sifat angkuh manusia. Singo Barong memiliki bulu indah dari burung merak, dan setiap bulunya berkilau di bawah sinar matahari. Namun, bulu itu juga memiliki makna. Di balik indahan, tersimpan kesombongan dan hawa nafsu yang bisa menghancurkan siapa saja. Setelah itu, Bujang Anom menciptakan barisan prajurit penunggang kuda. Mereka dikenal dengan sebutan Jathil. Mereka menari gagah di atas kuda-kuda anyaman bambu, menggambarkan pasukan perang yang tangguh dan berani. Selain itu, hadir pula sosok Warog, lelaki perkasa yang menjaga kesucian pertunjukan. Warog bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang kuat secara fisik dan spiritual, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Warog hidup sederhana, menjauhi hawa nafsu, dan dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka, dengan gabungan antara Singo Barong, Jathil, dan Warog, lahirlah pertunjukan megah yang belum pernah ada sebelumnya. Hari yang dinantikan pun tiba. Kerajaan Bantarangin bersiap menampilkan pertunjukan itu di depan utusan dari kerajaan Kediri. Gamelan ditabuh. Suaranya menggema menembus langit. Singo Barong menari dengan gagah, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bulu meraknya bergetar tertiup angin. Para Jathil berputar lincah di sekelilingnya, menari dengan gerakan cepat dan penuh semangat. Sementara para Warog berdiri tegak di belakang, memancarkan aura kekuatan dan kewibawaan. Rakyat Bantarangin bersorak,
Mereka takjub. Pertunjukan itu benar-benar belum pernah ada di dunia. Semua kagum pada keindahan dan kekuatan yang menyatu dalam tarian itu. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang tak disadari Prabu Klana. Ritual yang dilakukan Bujang Anom telah memanggil kekuatan gaib yang kini mulai lepas kendali. Singo Barong, sang lambang kekuatan, mulai memberontak. Ia bukan lagi sekadar simbol, ia hidup. Roh kesombongan dan amarah di dalamnya tumbuh semakin besar. Pada malam setelah pertunjukan, Prabu Klana bermimpi. Dalam mimpinya, Singo Barong datang dan berkata dengan suara bergemuruh, "Wahai Prabu Klana Suwandana, engkau telah memanggilku dari dunia roh. Aku adalah wujud dari kesombongan dan ambisimu. Kau ingin dipuji, kau ingin menang, tapi kau lupa, cinta sejati tidak bisa dibeli dengan pertunjukan." Prabu Klana terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai gelisah. Namun rasa cintanya pada Dewi Songgolangit membuatnya menepis rasa takut itu. Ia tetap mengirim utusan untuk menjemput sang putri ke Bantarangin. Namun sayang, Dewi Songgolangit menolak datang. Ia menyampaikan pesan bahwa pertunjukan itu memang indah, tapi ia melihat kesombongan di baliknya. "Aku tidak mencari raja yang gagah dan angkuh, tapi pria yang rendah hati dan tulus," begitu katanya. Prabu Klana murka. Ia merasa ditolak mentah-mentah setelah semua usahanya. Dalam amarahnya, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Kediri. Pertempuran besar pun pecah. Namun di tengah peperangan, Singo Barong kembali muncul. Ia tidak memihak siapapun. Ia menyerang semua yang ada di depannya, menghancurkan pasukan dari kedua kerajaan. Bujang Anom berusaha menghentikan Singo Barong dengan ilmu spiritualnya, tapi gagal. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Bujang Anom melakukan mantra terakhir. Singo Barong, kembalilah menjadi simbol, bukan makhluk hidup. Jadilah warisan bagi manusia, agar mereka belajar bahwa kekuatan tanpa kerendahan hati hanya akan membawa kehancuran. Seketika, Singo Barong berubah menjadi topeng raksasa. Tubuhnya membatu, tapi auranya tetap hidup. Dari sinilah lahir Reok Ponorogo, bukan hanya tarian, tapi simbol keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara dunia nyata dan dunia gaib. Waktu berlalu, kerajaan Bantarangin runtuh, namun kesenian reok tetap hidup di tanah Ponorogo. Masyarakat setempat menjadikan reok sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pengingat bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Setiap kali reok ditampilkan, para penari tidak sekadar menari. Mereka berdoa, memohon keselamatan, dan menghaturkan rasa hormat kepada arwah para leluhur yang menjaga tradisi ini. Singo Barong menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Warok menjadi lambang kesucian jiwa. Dan Jathil menggambarkan semangat muda yang pantang menyerah. Hingga kini, setiap kali gong ditabuh, setiap kali topeng Singo Barong diangkat tinggi-tinggi, semua orang tahu, itu bukan sekadar pertunjukan. Itu adalah warisan jiwa, napas budaya, dan bukti bahwa semangat orang Jawa tak pernah padam. Reok bukan hanya milik Ponorogo. Ia milik seluruh bangsa Indonesia yang berani menjaga jati diri di tengah zaman yang berubah. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus kuat, tapi juga rendah hati. Berani, tapi tidak sombong. Tegas, tapi tetap manusiawi. Itulah kisah legenda Reok Ponorogo, tarian yang lahir dari cinta dan kesombongan, tapi tumbuh menjadi simbol kekuatan dan kehormatan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kebanggaan dan kekuatan sejati harus diimbangi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah budaya Indonesia malam ini. Salam Josjis Porem 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 Srit. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Om Brimo si Pendongeng.